Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kita masih bisa beribadah bersama. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulaikan ibadah. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan begitu banyak hal yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Begitu banyak rancangan Tuhan yang indah yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Ia selalu mengerti apa yang selalu kita perlu. Kasih-Nya begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas segalanya. Oleh karena itu kita menaikkan pujian, Ku bersyukur Bapa. Kau berbuat
memuji dan memuliakan nama-Mu, menaikkan setiap pokok-pokok doa kami, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, setiap ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami malam hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita orang yang lemah, kita manusia yang lemah, dan terkadang kita tidak sanggup untuk melalui begitu banyak pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Namun kita bersyukur ada satu pribadi yang senantiasa menolong kita, yang senantiasa menopang kita, bahkan di dalamnya kita merasakan ketenangan dan kedamaian. Kita akan menaikkan pujian kekuatan hatiku. Kita katakan kuasa-Mu nyata di dalam pertolonganku, kekuatan-Mu menopang semuanya. Dari mana datang pertolonganku? Ada Yesus bertolong. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan berisan di hidupku. Mari sekalian kita nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk para pimpinan kita dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kita berdoa kiranya mereka diberikan hikmat dalam memimpin dan dalam mengambil setiap keputusan. Lalu kita juga berdoa bersyukur untuk tim medis dan relawan yang masih terus berjuang untuk masalah COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan serta kesehatan. Dan kita juga berdoa untuk new normal yang sudah diterapkan agar kiranya masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Mari sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara.
Selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja. Kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang terus bergumul untuk memberikan pelayanan, baik secara online maupun secara langsung di rumah-rumah jemaat. Kita berdoa kiranya Tuhan yang terus memampukan dan memberikan hikmat. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, agar tetap setia dan tetap bersuka cita. Mari kita sama-sama berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk rencana pelaksanaan ibadah konvensional yang akan diadakan pada bulan ini. Kita berdoa kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menolong di dalam berbagai persiapan. Kita juga berdoa bersyukur untuk sekolah minggu online yang masih terus berjalan. Kiranya anak-anak semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan serta semakin cinta Tuhan. Kita berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani. Kiranya Tuhan yang memampukan dan menolong. Serta berdoa juga untuk orang tua yang terus mendampingi anak-anak selama beribadah. Mari kita sama-sama berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan yang ada. Kita berdoa untuk pelayanan holistik di Sowu. Kiranya melalui pelayanan ini bisa membantu perekonomian masyarakat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani dan kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberikan hikmat. Lalu kita juga berdoa untuk Panti Asuhan Dorcas. Kita berdoa kiranya Tuhan yang memberkati setiap hamba-hambanya. Setiap hamba-hambanya dimampukan di dalam membimbing dan mendidik anak-anak, serta diberikan kesabaran dan bisa menjadi teladan hidup bagi setiap anak-anak. Kita juga berdoa untuk anak-anak agar memiliki hati yang mau dibentuk dan memiliki karakter yang baik. Mari sama-sama berdoa untuk bidang pelayanan yang ada. Selanjutnya kita berdoa untuk pergumulan jemaat. Kita berdoa untuk persiapan anak-anak di dalam menghadapi atau memasuki tahun ajaran baru di masa new normal ini. Kita juga berdoa untuk
orang tua dari Mama Sinta yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Lalu kita berdoa untuk Kenneth, kiranya Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan, serta memberikan kesabaran untuk Kenneth agar tetap di dalam rumah, terlebih di masa-masa aktifnya saat ini. Kita berdoa juga untuk Ki Luther dan Ki Eka yang menjaga dan merawatnya. Mari sama-sama kita berdoa. Selanjutnya kita akan berdoa menyerahkan setiap pergumulan kita pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk malam hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama, untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Kami mengucap syukur kami bisa berdoa untuk bangsa dan negara kami bisa berdoa untuk gereja di mana kami berjemaat, kami bisa berdoa untuk daerah di mana kami berada, bahkan kami bisa berdoa untuk setiap pergumulan jemaat. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semuanya terjadi pada waktu yang Tuhan tentukan, dan biarlah kami senantiasa bersabar menantikan jawaban daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan dan ketenangan bagi batin kita. Kita akan menaikkan pujian.
Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan tolong setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong, memampukan setiap kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, bersyukur sekali kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk tetap beribadah sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing. Dan saat ini saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18. Tema perenungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah Journey of the Faithful. Kita melandasinya dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 18. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya mengajak setiap kita untuk membaca secara bersama-sama Daniel pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 18. 1, 2, 3. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan." Bapak Ibu Saudara, sebuah lagu yang dipopulerkan oleh seorang bernama Steve Green yang berjudul Finest Faithful berkata demikian. Di dalam baitnya dia berkata, "Kita ini adalah musafir di perjalanan yang sempit. Mereka yang telah pergi mendahului kita memberi jalan bagi kita. Kehidupan mereka menyaksikan anugerah Tuhan bagi kita." Dan di dalam bagian refrain daripada lagu ini, Steve Green berubah, yang tadinya membicarakan orang-orang yang telah pergi atau mendahului kita, berubah menjadi kita yang saat ini masih hidup dan kita yang harus memberikan contoh bagi orang-orang yang ada di belakang kita atau orang-orang yang akan kita tinggalkan. Dia berkata demikian, "Biarlah mereka yang melihat kita mendapati kita setia. Biarlah api ketaatan kita menerangi jalan mereka. Biarlah jejak yang kita tinggalkan memimpin mereka untuk percaya, dan kehidupan kita menginspirasi mereka untuk taat." Bapak Ibu Saudara, sebuah lagu yang indah sekali yang dinyanyikan dan menjadi pengingat untuk setiap kita bahwa sebagaimana kita dipimpin, dituntun, dikuatkan, dihibur oleh orang-orang yang telah mendahului kita di dalam perjalanan iman, kita juga harus melakukan hal yang serupa untuk orang-orang yang ada di belakang kita. Kita harus mewariskan sesuatu yang lebih daripada sekedar hal materi. Tetapi warisan iman itulah yang seharusnya kita tinggalkan kepada orang-orang yang nantinya akan bertahan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam beberapa waktu ini kita akan sama-sama belajar dan melihat kehidupan orang-orang terdahulu yang tercatat di dalam Alkitab. Kita akan melihat perjalanan iman daripada pendahulu kita, dan kita akan belajar hal ini supaya hal ini kiranya dapat menolong setiap kita untuk mengambil komitmen untuk hidup setia kepada Allah. Dan kiranya pada waktu kita melihat bagian demi bagian dari perjalanan iman orang-orang
dikuatkan dan dihiburkan, supaya kita bisa memulai perjalanan ini dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik, dengan tetap setia kepada Allah. Dan saya mulai kisah ini dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang terambil dari kitab Daniel. Bapak Ibu Saudara, kitab Daniel memiliki keunikannya tersendiri. Kenapa? Karena kitab ini ditulis dalam dua genre yang berbeda dan juga dengan dua bahasa yang berbeda. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, Daniel pasal yang pertama hingga Daniel pasal yang ke-6, itu genre daripada tulisan ini adalah narasi, menceritakan tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan orang-orang Israel di masa pembuangan di dalam kerajaan pada waktu itu. Dan kemudian bagian yang kedua yaitu pasal 7-12 bentuknya adalah penglihatan apokaliptik atau bahasa yang sederhananya mungkin nubuatan gitu ya, akan apa yang akan terjadi nantinya ke depan. Dan kemudian ditulis menggunakan dua bahasa yaitu Ibrani dan Arab. Ada para ahli yang mengatakan bahwa kemungkinan besar pasalnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua awal itu dituliskan dalam bahasa Ibrani, dan kemudian pasal yang kedua selanjutnya sampai pasal ke-6 atau ke-7 begitu, 7 saya rasa itu ditulis dalam bahasa Aram, dan kemudian pasal 8 sampai terakhir 12 ditulis kembali di dalam bahasa Ibrani. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu saja ini jarang sekali kita lihat di dalam kitab-kitab lain gitu ya. Dan kitab Daniel ini dimulai dengan keterangan pemerintahan dan apa yang akan terjadi. Tercatat di dalam Daniel pasal yang pertama, ayatnya yang pertama dan yang kedua dikatakan, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Bapak Ibu Saudara, kisah ini dimulai dari dituliskan di sana tahun ketiga pemerintahan Raja Yoyakim atau raja daripada Yehuda. Dan kemudian catat bahwa di sana Yehuda mengalami kekalahan pada waktu dia diserang oleh Raja Nebukadnezar yang berasal dari Babel. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ini adalah nubuatan yang pernah, penggenapan dari nubuatan yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang tercatat di dalam Yesaya pasal yang ke-39, juga 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 di sana dikatakan, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, Raja Yehuda yang percaya dan takut akan Allah. Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang yang menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Bapak Ibu Saudara, setelah Yehuda kalah, mereka diangkut ke Babel menjadi tawanan. Dan orang-orang pintar serta para bangsawan secara khusus diambil untuk melayani di kerajaan pada waktu itu. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu Saudara adalah 4 orang ini, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara, tentu saja pada waktu itu orang-orang Israel yang diangkut ke Babel dan juga kemudian belajar bersama orang-orang pintar pada waktu itu dan para bangsawan bukan hanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi kenapa sepertinya hanya mereka berempat yang dicatat di dalam bagian ini? Bapak Ibu Saudara, kita bisa asumsikan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah. Memang seluruh orang Israel akhirnya diangkut ke Babel, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingat bahwa mereka juga berkali-kali jatuh ke dalam penyembahan berhala pada waktu mereka berada di Israel sendiri. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat konteks daripada Babel sendiri, di mana ada banyak sekali ilah-ilah yang ada di sana, mereka akan mungkin sekali jatuh kepada penyembahan berhala. Tetapi kita melihat bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tetap percaya kepada Allah. Dan sesuai dengan tujuan daripada penulisan kitab ini, kita dapat melihat dan mempelajari bahwa hidup setia kepada Allah itu adalah sesuatu yang mungkin sekali untuk kita lakukan, mungkin sekali untuk
Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah-tengah dunia atau keadaan bangsa yang menyembah berhala, mereka tetap berpaut kepada Allah Israel, Allah Yahweh. Dan saat ini juga Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita adalah sesuatu yang mungkin sekali terjadi untuk kita hidup setia kepada Allah di tengah-tengah dunia yang tidak setia kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau menunjukkan satu gambar. Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu tahu mainan ini atau enggak. Bapak Ibu Saudara, nama daripada mainan ini adalah Metal Puzzle Brain. Ini adalah mainan saya sewaktu kecil. Jadi saya dibelikan ini oleh papa saya. Nah, cara mainnya Bapak Ibu Saudara, kita harus memisahkan dua bagian daripada mainan ini. Dan kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, mainan ini tidak mudah karena tidak bisa dipisahkan begitu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada cara-caranya untuk memisahkan ini, tetapi tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Maksud daripada kekerasan ini adalah tidak boleh dipaksa, dibengkokkan, direnggamkan, dan lain sebagainya. Jadi perlu ada trik-trik khusus untuk kita melepaskan mainan ini dari satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya main dulu, kan internet itu tidak secanggih sekarang, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak bisa pun nonton YouTube dan kemudian lihat bagaimana caranya melepaskan mainan ini. Jadi harus betul-betul dengan usaha sendiri, Bapak Ibu Saudara, saya berjuang untuk melepaskan mainan ini dari satu bagian dengan bagian yang lain. Bapak Ibu Saudara, tentu saja tidak mudah karena waktu itu saya mungkin masih SD awal sekali, kelas 1, kelas 2, Bapak Ibu Saudara. Memainkannya tidak mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pasang surut pada waktu saya memainkan ini. Kadang-kadang saya tinggal, saya masukkan plastik dan saya tidak mau lihat lagi karena saya tidak tahu caranya gitu. Saya berusaha keras, Bapak Ibu Saudara, untuk memisahkan kedua bagian ini, tapi tidak bisa. Dan akhirnya saya agak kesel dan kemudian saya masukkan lagi dia ke dalam tempatnya dan saya tidak memainkan dia. Tetapi esok harinya waktu saya lihat, saya penasaran dan saya buka lagi, saya coba lagi, dan kemudian tidak menemukan caranya lagi, saya simpan lagi, tidak mau main lagi, dan kemudian ambil lagi dan mainkan lagi. Bapak Ibu Saudara, berbulan-bulan saya lakukan itu sampai akhirnya saya menemukan caranya. Tetapi tentu saja Bapak Ibu Saudara, cara yang satu tidak bisa dipakai untuk yang lainnya karena bentuknya berbeda-beda, dan pada waktu itu saya dibelikan sekitar 8 atau 9 buah mainan ini. Jadi pada waktu saya menemukan satu bisa dipisahkan, pada waktu ambil yang lain, Bapak Ibu Saudara, perlu trik yang lain. Jadi tidak mudah sekali sehingga perlu berbulan-bulan untuk saya memecahkan misteri mainan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau saya tanya, pada waktu papa saya kasih mainan ini, beliau ini tahu nggak kalau mainan ini bisa dilepaskan? Saya percaya papa saya tahu mainan ini bisa dilepaskan, mainan ini bisa dimainkan dan mungkin sekali untuk terlepas, makanya dibeli. Kalau dia tidak bisa dilepaskan, ngapain dibeli? Begitu kan? Ngapain buang-buang uang untuk beli mainan yang tidak bisa dimainkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang sama terjadi di dalam perjalanan iman kita hari ini. Bapak Ibu, perjalanan iman kita itu memang sulit. Perjalanan iman kita membutuhkan waktu, butuh perjuangan, dan mungkin butuh kesabaran dan air mata. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Sebagaimana orang-orang pendahulu kita membuktikan bahwa mungkin sekali untuk hidup beriman dan setia kepada Allah di tengah segala penderitaan, di tengah segala kesulitan, di tengah segala pasang surut kehidupan. Hari ini kita belajar bahwa hal ini pun mungkin bagi kita pada hari ini. Kisah perjalanan iman orang-orang terdahulu membuktikan kepada setiap kita hari ini bahwa adalah mungkin sekali untuk kita hidup setia kepada Allah. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego setia kepada Allah, kita hari ini pun bisa hidup dengan setia kepada Allah. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan agar kita dapat hidup setia, agar kita dapat hidup beriman kepada Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita perlu untuk membangun relasi dengan Allah. Bapak Ibu, Rabu yang lalu kita bersama-sama belajar lewat apa yang disampaikan oleh Guru Injil Juli, bahwa membangun relasi dengan Allah dapat dilakukan dengan membaca firman, dengan saat teduh, dengan doa, dan hal serupa Bapak Ibu Saudara juga
dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita lihat di dalam bagian-bagian sebelumnya, kita melihat bahwa sekalipun mereka berada di Babel, sekalipun mereka berada atau sedang melayani seseorang yang tidak percaya kepada Allah, hal itu tidak membuat mereka akhirnya jadi lalai membangun relasi kepada Allah Yahweh. Mereka tetap melakukan apa yang perlu dilakukan. Mereka tetap menjaga diri untuk tidak menajiskan diri dengan minuman dan makanan yang tidak perlu. Mereka juga berusaha untuk tetap punya jam doa kepada Allah. Dan saya yakin mereka berjuang untuk tetap mengenal Allah dan membangun relasi, sekalipun di daerah atau di tempat yang sulit sekali. Nah, Bapak Ibu saudara, kita perlu memahami konteks daripada bagian ini. Bapak Ibu saudara, zaman dulu itu, pada waktu seseorang itu bangsa melawan bangsa yang lain, pada waktu mereka berperang, itu bukan cuma perihal soal satu bangsa melawan bangsa yang lain, satu raja melawan raja yang lain, tetapi itu juga adalah peperangan antar Allah daripada bangsa ini. Kalau kita melihat bahwa Israel pada waktu itu, Yehuda pada waktu itu diserang oleh Babel, ini adalah pertempuran Allahnya Babel dengan Allahnya Israel. Dan pada waktu itu Bapak Ibu saudara, Allah mengizinkan Babel untuk menawan atau mengalahkan Israel. Dan ini tentu saja bukan berarti bahwa Allah Yahweh dapat dikalahkan. Tetapi Bapak Ibu saudara, Allah mau menunjukkan bahwa dia bisa pakai siapapun dan cara apapun untuk membuat bangsa Israel berbalik kepada Allah. Dan dia mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang setia, yang tetap menyertai orang-orang yang percaya kepadanya sekalipun di tempat yang tidak ada Allah. Kalau kita lihat Bapak Ibu saudara, pada waktu itu dikatakan bahwa orang Babel itu mengambil perkakas-perkakas di rumah Allah. Atau dengan kata lain, dia acak-acak bait Allah dan kemudian dia ambil Allah. Itu menunjukkan bahwa ini loh Allah Israel ini ditundukkan oleh Allah Babel sehingga bisa diangkut. Dan kita juga perlu memahami Bapak Ibu saudara konteks daripada orang Israel sendiri, bahwa mereka pada waktu itu erat sekali kaitannya dengan pada waktu mereka ada punya bait Allah begitu ya, mereka percaya bahwa Allah berdiam di dalam bait. Dan kalau kita lihat juga perjalanan bangsa Israel kan mereka selalu bawa tabut Allah. Nah di situ menunjukkan bahwa Allah hadir ketika tabut Allah itu hadir. Allah hadir ketika ada kemah Allah di sana. Dan pada waktu mereka dipindahkan ke Babel, Bapak Ibu saudara, mereka jauh daripada bait Allah itu. Dan ini berarti mereka tidak dekat dengan Allah mereka atau tidak dekat dengan Allah Yahweh. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, adalah mungkin sekali untuk orang-orang Israel dan juga Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk akhirnya percaya bahwa Allah Israel telah kalah. Allah Israel tidak lagi berkuasa. Allah Israel telah kalah dari Allah Babel. Dan mungkin sekali untuk mereka akhirnya pindah menyembah kepada Allah yang ada di Babel. Bapak Ibu saudara, namun kalau kita melihat perjalanan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak meninggalkan Allah Yahweh. Mereka tetap percaya kepada Allah Yahweh itu. Mereka tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang memerintah nenek moyang mereka dan akan selamanya terus memerintah sampai kesudahan. Bapak Ibu saudara, kalau kita lihat di dalam bagian yang tadi kita baca, kita melihat bahwa mereka diperintahkan atau dipaksa untuk menyembah patung Nebukadnezar. Kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua Bapak Ibu saudara, di sana Nebukadnezar bermimpi bahwa dia punya mimpi ada sebuah patung yang besar sekali terbuat dari emas sampai tanah liat dan lain sebagainya. Dan kemudian ditafsirkan oleh Daniel. Ditafsirkan bahwa patung yang terbuat dari kepala emas itu adalah kerajaan Nebukadnezar. Dan kemudian kerajaan setelahnya tidak ada lagi yang sekuat atau sehebat daripada Nebukadnezar. Dan Bapak Ibu saudara, mungkin karena hal inilah Nebukadnezar menjadi sombong begitu ya. Dan dia kemudian memerintahkan orang-orang untuk membangun sebuah patung dirinya sendiri begitu, dan memerintahkan seluruh orang di Babel untuk menyembah kepada patung itu. Dan kemudian didapati bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu tidak menyembah kepada patung daripada Nebukadnezar ini. Dan Bapak Ibu saudara, hal ini membuat mereka berada di dalam masalah. Kita baca di dalam ayat yang ke-13 sampai 18 tadi, mereka dipanggil oleh raja dan kemudian mereka dipaksa untuk menyembah
patung tersebut. Dan apa yang mereka lakukan pada waktu mereka dipanggil dan dipaksa oleh Nebukadnezar? Bapak Ibu Saudara, apakah mereka berkata di dalam hati mereka begitu ya, gak apa-apalah menyembah patung Nebukadnezar sekali, kan yang penting hati begitu ya. Tuhan kan melihat hati. Tuhan tahulah hati saya itu terpaut kepada Tuhan semesta alam gitu. Jadi gak apa-apa tampakan luarnya menyembah kepada patung Nebukadnezar. Apakah mereka berpikir demikian? Bapak Ibu Saudara, tidak, sama sekali tidak. Mereka menentang penyembahan tersebut. Mereka berdiri tegak di tengah-tengah ketundukan orang-orang di Babel menyembah patung Nebukadnezar. Dan akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka diancam masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, atau dengan kata lain hukuman mati. Bapak Ibu Saudara, pengenalan dan relasi mereka yang dalam akan Allah yang benar tidak membuat mereka mengkhianati Allah dengan cara dan alasan apapun. Pengenalan mereka yang dalam akan Allah yang benar, Allah satu-satunya itu, tidak membuat mereka mengkhianati Allah dengan cara dan alasan apapun. Bapak Ibu Saudara, mereka tetap percaya kepada kedaulatan Allah di tengah-tengah aniaya yang pada waktu itu ditawarkan dan ada di depan mata mereka. Bapak Ibu Saudara, inilah hal yang kedua yang kita pelajari. Setelah kita membangun relasi dengan Allah, kita perlu percaya kepada kedaulatan Allah. Bapak Ibu Saudara, sebuah film yang saya pernah tonton di masa kecil, dan kemudian film ini terus terngiang-ngiang gitu ya di sepanjang kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, film ini berjudul Joseph, King of Dreams. Nah, Bapak Ibu Saudara, benar sekali bahwa film ini adalah cerita Alkitab tentang Yusuf, sang penafsir mimpi di tanah Mesir. Film ini adalah cerita Alkitab tentang kehidupan Yusuf. Tetapi kemudian ada sebuah lagu yang dibuat untuk film ini. Bapak Ibu, lagu ini berjudul You Know Better Than I. Nah, Bapak Ibu Saudara, lagu ini adalah lagu yang sampai hari ini saya terus senang untuk dengarkan. Bapak Ibu Saudara, lagu ini bercerita tentang pribadi yang sok tahu. Jadi dia katakan dia tuh sok tahu, bahkan berusaha untuk dikte Tuhan. Jadi pada waktu sesuatu terjadi di dalam kehidupannya, dia berusaha untuk dikte Tuhan. Karena dia pikir dia tahu nih, ini harus gini, ini harus begini, ini harus begini. Dia dikte Tuhan. Tuhan lakuin ini dong, Tuhan lakuin ini dong, Tuhan lakuin ini dong. Dan sampai satu titik di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara, dia menyadari bahwa pribadi yang paling tahu segala sesuatu itu adalah Allah itu sendiri. Waktu saya sebagai pribadi berusaha untuk dikte Allah, Tuhan lakukan ini dong, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan kemudian di satu titik dia terdiam, dia menyadari bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Dia lebih tahu daripada saya sendiri. Bapak Ibu Saudara, akhirnya di dalam lagu ini dan film ini begitu dikisahkan bahwa Yusuf akhirnya menyadari bahwa Allah yang paling tahu apa yang terjadi. Dan kita lihat, kita baca sampai hari ini pengakuan Yusuf bahwa memang keluarganya, kakak-kakaknya merencanakan sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan pakai itu untuk kebaikan. Nah, Tuhan tahu untuk memelihara kehidupan sebuah bangsa yang besar itulah Tuhan memerintahkan atau mengirim Yusuf mendahului mereka semua. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam bagian lagu ini, saya mencoba melakukan yang terbaik yang saya bisa, dan iman membuat hal ini lebih mudah. Untuk melihat hal yang terbaik yang dapat saya lakukan adalah meletakkan kepercayaan saya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16 sampai 18, pada waktu mereka ditawarkan untuk menyembah patung Nebukadnezar atau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar demikian. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Bapak Ibu saudara, ini adalah sebuah pengakuan iman yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah-tengah pilihan harus menyembah kepada patung atau mati, mereka memilih untuk tetap percaya kepada kedaulatan Allah. Bapak Ibu saudara, memang kadang-kadang kekuatan Allah itu dinyatakan di dalam hal-hal yang spektakuler, gitu ya. Kita lihat perjalanan bangsa Israel, Tuhan membelah laut untuk membuat bangsa Israel dapat keluar dari Mesir. Bukankah hal itu adalah hal spektakuler? Kalau kita melihat hal-hal lain di sepanjang perjalanan daripada Alkitab, Bapak Ibu saudara, orang-orang yang ada di Alkitab, ada banyak sekali kisah-kisah spektakuler yang tercatat di dalamnya. Tentu Allah menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya lewat hal ini. Namun Bapak Ibu saudara, ada masa-masa juga Tuhan sepertinya menahan atau tidak menunjukkan kuasanya dengan hal-hal yang spektakuler, dan Dia mengizinkan orang-orang percaya untuk mengalami penderitaan. Kenapa? Apakah Allah tidak mengasihi kita? Apakah Allah enggan atau tidak mampu menolong kita? Tentu saja tidak. Tentu Dia sanggup, tentu Dia mau, tentu Dia mampu melakukannya. Tetapi terkadang adalah lebih baik untuk membiarkan kita melewati itu agar kita bertumbuh. Bapak Ibu saudara, sama seperti Ayub, pada waktu itu Allah biarkan untuk iblis pada akhirnya mengambil segala sesuatu di dalam kehidupan Ayub. Dan Bapak Ibu saudara, ada sebuah perjuangan atau pertumbuhan iman yang Ayub rasakan pada waktu dia mengalami semuanya itu. Dia katakan, dari kata orang dulu tuh dari kata orang saya tahu Allah begini, Allah begini, Allah begini. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat, aku menyaksikan sendiri di dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara, ada pertumbuhan iman yang dilakukan atau dialami oleh Ayub lewat penderitaan itu. Dan Bapak Ibu saudara, kalau kita melihat daripada kisah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada akhirnya Raja Nebukadnezar ini marah dan dia memerintahkan untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diikat dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan saking marahnya Bapak Ibu saudara, Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk memanaskan api itu 7 kali lipat lebih panas daripada yang biasanya. Dan Bapak Ibu saudara tahu, orang-orang yang mengantarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mati terbakar. Saking panasnya Bapak Ibu saudara, mereka hanya mengantarkan saja itu sudah mati, Bapak Ibu saudara. Tetapi kita lihat di dalam bagian terusan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa sehelai daripada rambut dan jubahnya pun tidak terbakar. Bahkan kalau dikatakan dicatat di dalam Alkitab itu, bau hangusnya pun tidak menempel di dalam tubuh mereka. Bapak Ibu saudara, mereka percaya kepada Allah. Dan Allah menunjukkan kekuasaannya lewat melingkupi mereka daripada perapian yang menyala-nyala ini. Tetapi Bapak Ibu saudara, ingat bahwa mereka pernah berkata, sekalipun Allah tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, kami tidak akan menyembah kepada patung buatan raja. Atau dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa sekalipun Allah tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, Dia tetap Allah. Karena sebelumnya Nebukadnezar berkata, coba Allah kamu bisa enggak, mampu enggak? Tapi mereka berkata, sekalipun Allah tidak lepaskan, kami tetap percaya kepada Allah. Sekalipun Allah tidak lepaskan, kami tidak mau menyembah Allah yang lain, ilah yang lain. Karena kami cuma percaya pada satu Allah. Itu Allah yang hidup, yang sedari dulu dari zaman nenek moyang mereka sudah menyembah kepada Allah. Dan Allah yang sama yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sama yang hari ini kita sembah. Namun pertanyaannya Bapak Ibu saudara, kalau kita ada di posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah kita sanggup melontarkan jawaban yang seperti mereka lontarkan? Sanggupkah diri kita tetap berkata,
saya tetap menyembah kepada Allah. Saya tetap mau setia, saya tetap mau beriman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat setia kepada Allah. Tapi kita tahu bahwa Dia yang menciptakan kita, Dia juga yang memegang tangan kita hingga hari ini. Dan kalau hari ini kita masih tetap duduk diam beribadah bersama, Bapak Ibu Saudara, semua hanya karena Allah memberikan kita hati untuk tetap percaya kepada Dia. Tuhan tetap memberikan kita kesetiaan dan iman untuk kita terus memandang kepada Allah, dan kita tetap terus bisa mengatakan bahwa saya percaya kepada Allah, saya mau terus setia kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita tidak lahir daripada usaha kita sendiri, tetapi kesetiaan kita lahir daripada kemurahan Allah atas hidup kita. Kalau kita bisa beriman, kalau nanti sampai akhirnya kita bisa tetap setia, kalau hidup kita dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa ayo setia seperti mereka. Bapak Ibu Saudara, itu semua hanya karena Allah yang hadir di dalam hidup kita. Semua karena Allah memakai kita. Semua karena Allah menguatkan setiap kita. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara tetap beribadah di rumah masing-masing, sekalipun tidak ada orang yang melihat, Bapak Ibu Saudara, ini juga adalah anugerah yang Allah berikan untuk kita tetap setia beribadah kepada Allah, sekalipun tidak ada orang yang melihat, sekalipun kita tidak diabsen dan tidak harus melapor. Tapi kerinduan untuk datang kepada Allah, kerinduan untuk dekat kepada Allah, itulah yang Tuhan anugerahkan untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari pada malam hari ini saya mengajak setiap kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita diberikan kesempatan untuk menilai kehidupan kita pribadi dan melihat diri kita hari ini sampai pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, apakah perjalanan kehidupan kita hari ini kalau dilihat oleh orang lain, hal ini menuntun mereka untuk percaya kepada Allah? Apakah kita telah menjadi saksi hidup? Apakah kita telah menjadi orang yang beriman? Apakah kita telah menjadi orang yang setia kepada Allah? Apakah kalau orang lain melihat kehidupan kita, mereka melihat Allah dinyatakan di dalam hidup kita? Kalau kita melihat ke dalam diri kita pribadi hari ini, apakah ada Allah yang hadir di dalam keseharian hidup kita? Atau justru hal-hal lain yang hadir? Atau justru hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak mencerminkan Tuhan yang kita sembah? Atau sebenarnya kita kompromi terhadap segala sesuatu dengan alasan gak apa-apa, yang penting Tuhan tahu hati? Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak kompromi terhadap hal tersebut. Mereka tetap mengatakan kebenaran dan bertindak sesuai apa yang benar, sekalipun nyawa menjadi taruhan buat mereka. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita kompromi dengan kehidupan kita di hadapan Allah? Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betul bahwa setiap daripada kami sedang berjalan di dalam dunia yang bukan milik kami, yang bukan tempat kami. Tuhan, di dalam perjalanan kami di dunia ini, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang mungkin sekali kami lakukan, dan hal itu membuat kami tidak setia kepada Allah. Tetapi di dalam anugerah-Mu sajalah Tuhan, kami berusaha, kami berjuang, kami beroleh kesempatan untuk setiap hari belajar untuk tetap setia kepada Allah. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ada begitu banyak tawaran lain, kami berjuang untuk tetap memandang kepada Allah dan menilik Allah di dalam kehidupan kami.
menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, sebagaimana pendahulu kami, Sadrak, Mesak, dan Abednego, berjuang untuk tetap setia kepada Allah, kami juga mau melakukan hal yang sama. Kami mau berjuang untuk tetap setia kepada Engkau di tengah-tengah hal yang menyulitkan, di tengah hal-hal yang memedihkan hati kami. Di tengah-tengah ada begitu banyak tawaran yang terlihat menyenangkan dan lebih baik. Tuhan, tolong kami untuk terus percaya kepada Engkau, mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pengharapan kami yang hidup. Tuhan, tolong kami sampai nanti kami menutup mata kami dan kami pulang kembali ke hadirat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mendapati kami tetap setia. Biarlah Engkau menganugerahi kami kesetiaan untuk tetap terus meninggikan Engkau dan percaya kepada Engkau. Kalau boleh, Tuhan juga izinkan kehidupan kami Tuhan pakai untuk menjadi saksi hidup buat orang-orang yang akan tetap tinggal di dalam dunia ini. Supaya mereka melihat lewat kehidupan kami, Allah hadir, Allah yang berkuasa itu tetap bekerja, dan Allah yang berkuasa itu baik kepada kami dan juga kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali pada malam hari ini. Saat ini kita akan menutup ibadah persekutuan doa kita. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Ku bersyukur Bapa, banyak hal yang Kau perbuat di hidupku, rancangan indah yang terjadi di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat
untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kesetiaan-Mu lah yang menjadikan kami setia kepada-Mu. Kesetiaan-Mu lah yang menolong kami menapaki kehidupan kami di dunia ini hari lepas hari. Dan Tuhan, oleh karena kesetiaan dan kemurahan-Mu lah kami tetap dapat bertahan menjalani kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun ada masa-masa kami menjauh daripada Engkau, dan masa-masa kami tidak mau dekat kepada Engkau, tetapi Engkau Allah yang tetap dekat, Engkau Allah yang tetap hadir, dan Engkau Allah yang tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Dan hal inilah yang mendorong setiap kami untuk berjuang, untuk tetap setia sampai akhir, sebagaimana Engkau setia kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk serangkaian ibadah yang kami boleh lakukan malam hari ini. Dan kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, tolong setiap jemaat Tuhan yang akan beristirahat ataupun melanjutkan kegiatan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami, kiranya nama Allah yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.